Kalau misalkan brand kita nanti sudah kuat, kadang harga di pasar itu memang jatuh. Tetapi kalau brandingnya peternakan kita kuat, harga jualnya bisa lebih di atas harga pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, selamat sore semua. Jumpa lagi dengan kami Hilwaya Farm Official, channel seputar pemeliharaan domba. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini peternak domba seluruh Nusantara atau bahkan kambing ya, itu lagi panas dingin ceritanya. Karena harga dombanya anjlok tajam. Kalau dulu kita jual domba itu bisa bikin senyumnya itu simetris, kanan 2 cm, kiri 2 cm. Sekarang senyumnya hanya sebelah kiri 2 cm, yang kanan tidak senyum. Artinya sinis, teman-teman. Nah, tapi tenang, harganya boleh turun, tapi semangat kita harus tetap kuat. Oke, justru di momen seperti ini kita butuh strategi, teman-teman. Video ini kita akan membahas tentang kiat-kiat atau strategi peternakan supaya tetap survive ketika harga domba anjlok. Sekarang teman-teman banyak peternak kecil yang ngeluh. Jadi harga dombanya jatuh, biaya pakan tetap jalan, terus dijual kadang malah tekor dari pembelian. Nah, contohnya domba dengan bobot 30 kilo betina, dulu itu masih laku sekitar 2,5 juta sampai 3 juta lah. Sekarang ya sekitar 2 juta mungkin bisa kurang. Jadi jatuhnya segitu banyak, teman-teman. Lah, sama aja kalau dulu misalkan kita jual domba itu bisa untuk beli bakso 1 RT, sekarang mungkin cukup untuk keluarga saja itu. Jadi memang penurunannya banyak sekali, teman-teman. Tapi perlu kita ingat juga bahwa kondisi seperti ini tidak hanya kali ini saja. Dulu sekitar tahun 2010 itu juga terjadi penurunan harga domba yang cukup banyak. Nah, kemudian tahun 2018-19 awal-awal COVID itu juga terjadi penurunan yang signifikan harga kambing dan domba karena berkurangnya hajatan, terus dilarang kumpul-kumpul, artinya banyak tidak terserap, terus pasar hewan juga ditutup. Tapi setelah tahun akhir COVID itu, teman-teman, itu tambah permintaan banyak sekali. Lah, siapa yang bertahan, maka itu akan survive dan mengeruk keuntungan yang sangat besar. Dulur-dulur semua, jadi kiatnya yang pertama adalah kita harus bisa menekan biaya produksi. Paling utama, pengeluaran paling besar pada peternakan domba itu adalah pakan. Jadi kos pakan itu harus kita tekan tanpa mengurangi kualitas gizi pakannya. Jadi caranya bagaimana? Ya gunakan limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Kalau kita tetap beli konsentrat pabrikan yang harganya mahal, maka bisa jebol kantong peternakan kita. Jadi kalau bisa pakannya setengah gratis atau kita produksi sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melakukan diversifikasi produk. Jadi macamnya produk itu kita perbanyak. Jangan hanya berharap menjual domba dalam keadaan hidup. Kalau pasar sepi seperti ini, kita coba ikut berjualan. Kita ikut berjualan misalkan olahan daging. Bisa sate, gulai, tongseng, atau sop kaki kambing misalkan itu. Atau mungkin produk olahan sampingan dari pupuk kandang organik bisa dijual ke petani atau ke outlet-outlet pupuk. Terus bisa juga mungkin kulit dombanya kita jual ke pengrajin seni, misalkan untuk wayang atau sebagainya gitu. Nah, contoh dulu ketika tahun 2010 itu banyak, ketika harga domba turun, ada beberapa peternak yang mencoba peruntungannya dengan menjual sate. Itu ternyata hasilnya lebih bagus daripada memelihara domba. Jadi peternak-peternak semua ini kita harus mengkampanyekan
bahwa domba itu lebih enak daripada dagingnya kambing. Misalkan tidak perengus itu. Harus bersama-sama kita kampanye seperti itu sehingga terus harganya murah. Sehingga masyarakat itu lebih memilih bahwa tahu bahwa daging domba itu tidak perengus, lebih empuk dan lain sebagainya. Kiat-kiat yang ketiga teman-teman, yaitu tunda penjualan. Kalau bisa di saat harga murah seperti ini, terus stok pakan kita itu kok masih, kita sabar sedikit. Meskipun tidak ada pemasukan, kita coba untuk mengolor waktu penjualan. Jadi dibuat domba itu tabungan. Ibaratnya deposito tapi bentuknya berkaki 4. Dijual ketika nanti misalkan saat musim Maulidan atau Idul Adha, yang mana orang banyak menyembelih kambing atau domba, itu kita jual saat itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, memperbaiki manajemen kesehatan dan reproduksi. Gini, domba sehat itu modal utama. Jadi kalau dombanya gampang sakit, maka biaya berobatnya itu bisa 2 kali lipat dari biaya pemeliharaan. Jadi vitamin, kebersihan kandang itu jangan sampai diabaikan. Kalau indukannya sehat, domba betina ini bisa berproduksi 3 kali dalam 2 tahun. Artinya, meskipun harganya jatuh, tapi kalau produksi kita itu lebih banyak, maka itu bisa menambah aset yang luar biasa. Itu teman-teman, itu yang keempat. Sekarang yang kelima, kiat-kiatnya adalah kita gabung koperasi atau kelompok ternak atau komunitas ternak. Kalau kita jualan sendiri, daya tawar kita itu rendah. Kalau dijualnya rame-rame, posisi tawar kita itu lebih kuat. Jadi ada beberapa orang itu yang kebutuhan dombanya banyak, misalkan butuh 20 ekor, 50 ekor. Nah, kalau kita sendiri mungkin domba kita tidak cukup sekian. Tapi kalau kita berkorporasi, maka itu bisa kita penuhi. Itu selain menambah teman yang seprofesi untuk menambah pengetahuan kita. Itu sisi positif dari berkorporasi atau berkoperasi. Itu. Jadi kalau ibaratnya lidi, kalau satu itu gampang patah, tapi kalau sudah ada sapu seikat, maka itu bisa menjadi senjata yang bisa untuk membersihkan gitu. Nah, selanjutnya adalah kreativitas promosi. Sekarang ini adalah era digital. Jadi jangan sampai males, jangan sampai malu membuat konten di Facebook, di Instagram, di TikTok. Lah, itu untuk menguatkan brand peternakan kita. Kalau brand kita kuat, kita buat dulu brand. Misalkan peternakan domba gembul misalkan, atau peternakan kambing gemul itu misalkan gitu. Kalau misalkan brand kita nanti sudah kuat, kadang harga di pasar itu memang jatuh. Tetapi kalau brandingnya peternakan kita kuat, harga jualnya bisa lebih di atas harga pasar. Karena tentu kualitas juga harus kita tingkatkan. Sekarang ya, meskipun harga domba jatuh, domba mana yang bagus, yang dijual murah, tetap mahal. Yang bagus tetap kualitasnya tetap mahal. Itu mungkin yang murah ya yang kualitas biasa-biasa atau kualitas bawah, memang gitu. Jadi kalau kita meningkatkan kualitas, maka nanti harganya juga akan bagus. Dulur-dulur, coba kita renungkan. Di saat harga gabah turun, terus semua petani itu sepakat untuk tidak menanam padi, apakah negara kita punya stok beras? Tidak kan? Nah, begitu juga ketika ombak sangat tinggi, terus nelayan semua sepakat untuk tidak melaut. Apakah di pasar-pasar ada ikan yang segar? Kan tidak ada. Nah, begitu pula peternakan domba kita. Jadi kita itu sudah masuk dalam lingkaran penghasil pakan nasional.
Jadi kalau kita berhenti sekarang, siapa yang bakal mengisi kebutuhan daging saat Idul Adha nanti misalkan, atau saat ada orang yang butuh untuk akikah misalkan, itu siapa yang menyediakan. Jadi kita itu sudah bagian dari rantai pangan nasional. Logikanya sederhana begini teman-teman. Saat harga rendah itu adalah sebuah tantangan. Kalau harga tinggi itu adalah hadiah. Nah, yang bisa menikmati hadiah adalah mereka yang bertahan di masa-masa yang sulit. Oke, jadi kita anggap harga sekarang ini adalah harga ujian kesabaran gitu. Oke. Sekarang kita review domba-domba yang tersedia di Hilwaya Farm untuk dijual, teman-teman. Ini ada betina-betina cross texel atau dombes lah namanya, sembarang apa. Ini campur F1 F2. Yang dombes atau yang cross texel kita jual. Seperti ini, teman-teman. Jumbo-jumbo itu ada yang laktasi 1, ada yang belum laktasi. Itu jual kiloan. Nanti bisa menghubungi nomor 081359399909. Seperti itu. Yang lagi duduk itu. Entah namanya apa, pokoknya seperti itulah barangnya. Jenisnya apa, manut lek sampean ngarani. Tuh. Terus seperti ini. Ini apa ini? Texel Cross Merino atau Dombes, saya kurang tahu. Cross Merino mungkin. Seperti ini kepala-kepalanya. Sekali. Nah itu, seperti itu kita jual kiloan. Seperti ini, yang agak muda ini. Seperti itu dulu kita milih saat belinya. Kalau cross Awasi dan yang Dorper, F1 Dorper boleh dibeli. Betina F1 Dorper, atau ini ada teman-teman jantan F1 Dorper, lumayan nih, umur 7 bulan, kerutannya bagus. Ini lagi, ini cocok untuk jadi pemacek gitu. Harganya 75.000 per kilo. Ini sapian, ini dua ini masih umur 3,5 bulan, sama harganya 75.000 per kilo. Ini cross texel, cross merino juga ini. Tuh. Atau mana lagi ya yang dijual? Ini betina-betina teman-teman. Yang cross texel sudah dijual. Betina cross texel. Ini sudah koloni tapi belum semuanya, tadi sudah koloni yang betina, tapi belum di USG. Nanti kita USG, setelah USG jualnya. Kalau hamil 95 per kilo, kalau tidak hamil 70 yang dombes, yang katanya dombes. Kalau nggak dombes ya 65 per kilo, sembarang wis. Ini ada betina-betina F2, monggo dijual. Yang kurus itu bukan teman-teman, itu untuk percobaan kelangenan aja, untuk kelangenan ya, bukan untuk percobaan. Ini dijual juga. Ini hampir doro, ini hampir siap. Silahkan yang ada rasa kontak di 081359399909. Ini juga F1 ini dijual, belum dicukur aja. Kalau dicukur kelihatan bodinya nanti seperti ini. Tuh. Itu ini F1 juga dijual. Itu masih doro-doro semua yang ini. Buntingan setelah ready nanti setelah USG. Tuh. Ini ada F1 Suffolk. Suffolk Karimoreno. Nah itu. Tuh. Betina. Suffolk Karimoreno. F1 Suffolk. Betinanya pakai Moreno. Hampir siap kawin. 6 bulanan.
Bobotnya sekitar 35, perkiraan ya, perkiraan. Silahkan ya, ada rasa langsung WA aja. Ini ada F1 Sufak betina yang dijual. Ini yang sapian. Nih. Dijual. Tuh di review, nanti kita yang butuh betina-betina Texel jumboan, ini ada laktasi 1, laktasi 2 gitu Mas. Nah, itu tuh mana lagi yang jumbo-jumbo, ada beberapa di sini. Nih, itu F1 awasi. Ini awasi. Sing gini. Oh, okay, yang RT kuning. RT kuning itu terus throttle ini jumbo-jumbo, semuanya depan belakang itu bobot sekitar 60-an lah. Laktasi 1. Kalau yang agak kecil-kecil juga ada, belum laktasi ini, duruan-duruan. Ini duruan. Murah aja, 60 yang ini. 60.000 per kilo. Ini F1 jumbo juga dijual, laktasi 2. Anaknya double-double. Yang ini berapa? 90.000 per kilo. Tapi USG dulu, jangan-jangan sudah hamil. Tuh. Terima kasih teman-teman. Tetap stay di Hilwaya Farm. Silahkan bagi teman-teman yang punya pengalaman dalam mensiasati kondisi seperti ini, komen di bawah. Kita sharing supaya peternakan kita tambah kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.